Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Alwin Bahari. Pada kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai langkah-langkah cara mengerjakan tugas pertemuan kedua, yaitu melalui aplikasi Packet Tracer dengan subbab konfigurasi dan inisial switch setting. Tugas ini merupakan kuliah jaringan komputer Universitas Budi Luhur. Baik, langsung saja kita menuju ke aplikasi Packet Tracer-nya ya. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Packet Tracer dan saya sudah membuka file yang dikirim oleh dosennya. Dan ini terdiri dari dua bagian. Bagian sebelah kanan adalah bidang kerja yang terdapat dua buah switch dan dua buah PC, di mana kita akan melakukan konfigurasi switch 1 dan switch 2. Kemudian di sebelah kiri yaitu soal-soalnya terdiri dari 5 part ya. Part pertama kita akan melakukan verifikasi konfigurasi switch secara default switch-nya ya. Jadi sebelum kita konfigurasi, kita coba verifikasi dulu ada apa saja konfigurasi yang ada di dalam switch bawahan ini. Kemudian yang part yang kedua, kita akan melakukan konfigurasi basic pada switch. Kemudian yang ketiga adalah kita akan membuat banner MOTD. Kemudian yang part keempat, kita akan menyimpan file konfigurasi ke dalam NVRAM. Kemudian yang part terakhir atau part kelima yaitu kita akan melakukan konfigurasi sama yang ada di switch 1. Kemudian kita setting di switch yang kedua. Baik, kita menuju ke part yang pertama. Di sini perintahnya yaitu memverifikasi konfigurasi default switch ya. Caranya kita cukup mengikuti saja langkah-langkah yang ada di dalam sini ya. Nah, di sini kita diperintahkan untuk klik S1 dan klik CLI. Kita coba klik S1, kemudian pilih CLI. Nah, di sini akan muncul konfigurasi default switch-nya ya. Ya, kita coba enter. Nah, ini sebelum kita lakukan konfigurasi, biasanya prompt yang pertama kali muncul yaitu bentuknya seperti ini. Ini dinamakan user executed mode dengan ditandai dengan tanda lebih besar ya. Nah, oke. Kemudian perintah selanjutnya kita akan masuk ke dalam privilege execute mode dengan memasukkan perintah enable. Kita ketik enable. Oke, nah prompt akan berubah menjadi ada tanda tagar ya. Nah, ini berarti kita sudah berada di privilege execute mode. Kemudian selanjutnya, step yang kedua, kita akan memeriksa show running konfigurasinya ya. Masukkan perintah show running config. Show running. Nah, untuk mempercepat masukkan perintah, kita tidak perlu mengetik secara utuh. Kita cukup mengetik sebagian huruf, kemudian kita tekan tab pada keyboard, dia akan muncul perintah secara utuh, secara otomatis. Kemudian kita enter ya. Oke, nah akan muncul seperti ini. Kita coba tab. Nah, langsung kita ke pertanyaan yang pertama. Poin yang ke B ini dia diminta untuk berapa jumlah
fast Ethernet interface yang ada dalam switch. Nah, ini sudah muncul, ada berapa kita coba lihat. Ada, oke, untuk fast Ethernetnya sampai 24 ya. Kemudian yang kedua, untuk interface gigabit Ethernetnya ada berapa? Nah, ini di bawahnya berarti ya, ada dua, yaitu gigabit Ethernet 01 dan gigabit Ethernet 02. Oke, kemudian pertanyaan yang ketiga, what is the range of values shown for the VTY lines? Nah, untuk VTY lines, nah ini terletak paling bawah, itu range-nya 0 sampai 4. Kemudian pertanyaan yang keempat, which command will display the current contents of non-volatile random access memory atau NVRAM? Perintah yang untuk digunakan yaitu perintah soran tadi ya. Coba kita keluar dulu seperti tadi. Ini untuk menampilkan isi dari NVRAM. Kemudian pertanyaan kelima, mengapa command startup config pada switch tidak muncul? Karena kita belum melakukan perintah untuk menyimpan startup config ya, makanya dia tidak akan muncul. Oke, baik, selanjutnya kita akan menuju ke part yang kedua. Langsung part yang kedua ini kita diminta untuk membuat konfigurasi basic pada switch. Step pertama, kita akan memberikan nama pada switch ini dengan command configure terminal. Kita masukkan configure terminal, tab terminal, tekan tab, kemudian enter. Nah, prompt akan berubah menjadi seperti ini. Dia ada keterangan config, berarti kita sudah berada di global configuration mode. Kemudian kita ketik hostname untuk mengganti nama dari perangkat switch ini, dinamakan S1 hostname. Nah, dia langsung berubah dari switch menjadi S1. Setelah itu exit. Oke, exit. Oke. Lanjut ke step yang kedua. Kita akan mengamankan akses line console ya. Nah, perintahnya line console 0. Kita masuk dulu ke configure terminal. Kemudian line console 0, console 0. Kemudian kita masukkan password untuk proses pengamanannya. Password let me in, enter. Kemudian kita masukkan perintah login dan exit. Oke. Nah, ini di sini ada pertanyaan, kenapa perintah login dibutuhkan? Nah, perintah login ini digunakan agar si user ini, orang yang diberikan hak akses untuk masuk ke dalam router itu, agar dia bisa melakukan konfigurasi atau masuk ke dalam switch tersebut. Jadi tanpa perintah login, kalau kita tidak memasukkan perintah login, maka meskipun kita sudah membuat line console 0 dan juga password, kita tidak akan bisa masuk karena belum ada perintah login yang kita inputkan ke dalam switch tersebut. Oke, kita keluar dulu. Nah, kemudian kita akan memverifikasi apa yang sudah tadi kita buat. Kita coba keluar ya berarti. Oke, nah kita sudah keluar dari switch. Nah, ini adalah perintah untuk memasukkan password yang tadi sudah kita buat ya. Kita ketik let me in.
Oke, langsung masuk ke user execute mode. Oke, kita masuk ke step keempat. Kita akan mengamankan mode access privilege ya. Kita masukkan saja perintah enable, kemudian configure terminal, kemudian enable password, C1 dolar C0, enter, kemudian exit. Oke, kita sudah membuat enable password ya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan verifikasi dari enable password yang sudah kita buat tadi. Kita exit dulu. Exit dulu ya. Oke, tadi untuk masuk itu kita let me in dulu. Kemudian kita masukkan enable. Nah, tadi kita sudah buat ya, kita coba masukkan ya. C1 dolar C0. Oke, langsung masuk ke privilege, mode privilege. Oke, ini sudah. Oke, sekarang kita coba running config untuk melihat konfigurasinya. So, running configuration. Nah, di sini sudah muncul ya apa yang tadi kita konfigurasikan, yaitu hostname, kemudian ada enable passwordnya, kemudian juga tadi sudah line console-nya juga sudah dengan password let me in. Oke. Nah, oke, berarti kita sudah selesai di step 5-nya. Sekarang kita ke step 6, yaitu kita akan mengkonfigurasi password agar bisa terenkripsi ya. Oke. Config terminal conf enable. Nah, ini adalah perintah untuk melakukan enkripsi password ya. Password enable yaitu secret. Ini ada komennya secret, dan ini adalah password secret yang kita buat. It's a secret. Oke, enter, kemudian exit. Oke. Nah, setelah kita buat enable secret, di sini ada keterangan bahwa dia akan mengoverride the enable password. Jadi enable password yang pertama tadi kita buat secara otomatis akan tidak digunakan lagi karena kita sudah membuat enable secret ya. Kita coba lihat hasilnya. So run. Nah, ini tadi yang pertama kita buat itu enable passwordnya. Nah, ini sudah tidak kita gunakan lagi. Jadi kalau kita mau masuk ke mode privilege mode dengan password C1 dolar CO ini sudah tidak berlaku lagi karena kita sudah membuat enable secret. Nah, bedanya enable secret ini sudah terenkripsi. Oke. Baik, kita ke step 7. Oke, step 7 diperintah untuk verifikasi. Oh ya, tadi sudah ya. Oke, tadi juga sudah yang poin B ini
what is a display for the enable secret password. Nah, jadi yang ditampilkan adalah password. Kenapa bisa beda? Karena sudah terenkripsi. Nah, kita ke step 8. Setelah step 8 ini kita akan menenkripsi lagi enable dan console password. Jadi di enkripsi kita akan mengenkripsi. Oh iya, jadi mohon maaf ya, tadi yang step 7 itu kita belum menenkripsi, jadi kita hanya membuat supaya enable password itu bisa lebih aman saja, tapi belum terenkripsi. Nah, untuk proses enkripsi itu ada di poin 8 ya, ada di step 8. Nah, caranya seperti ini. Config terminal, kita masuk config dulu, conft, itu kita bisa singkat dengan perintah conft aja, enter. Kemudian, nah ini perintah untuk melakukan enkripsi, service password encryption. Nah, kita enter. Nah, kita coba lihat hasilnya dengan masukkan soal. Nah, ini tadi password secret enable password yang sudah kita enkripsi ya. Jadi dia akan berubah ke dalam bentuk gabungan dari angka dan huruf ya. Ini juga sudah terenkripsi. Jadi lebih aman kalau kita menggunakan password encryption. Baik, kita ke part ketiga. Kita akan mengkonfigurasi banner MOTD. Nah, sebenarnya apa itu banner MOTD? Jadi banner MOTD itu biasanya digunakan untuk pesan peringatan kepada orang-orang yang akan mengakses ke switch atau ke perangkat apapun yang ada di yang akan kita akses. Nah, sebenarnya hanya sekedar peringatan saja. Jadi mungkin orang-orang yang tidak diberikan akses apabila membaca banner MOTD, dia akan mencoba untuk tidak melakukan hal-hal yang secara legal itu dilarang. Oke, baik. Kita langsung ke step 1 di part 3 ini. Masukkan perintah conft. Kemudian, nah, perintahnya yaitu banner MOTD. Nah, kita ketik saja ini, this is a system authorize access only. Oke, kita enter. Nah, tadi sudah dijawab kenapa harus menggunakan banner MOTD. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Kita keluar dulu, exit, kita show. Run. Kalau di run kan tidak muncul ya, karena banner MOTD itu akan muncul ketika pertama kali kita masuk ke
pertama kali akses ke switch. Nah, ini dia banner emot yang tadi kita buat. Sebelum memasukkan password, biasanya kita akan membaca ini, this is a secure system. Nah, oke. Selanjutnya part keempat. Kita akan menyimpan file konfigurasi ke dalam NVRAM. Oke, kita masuk dulu ya, enable. Tadi passwordnya itu it's a secret. Oke, kita akan menyimpan perintahnya itu copy running config startup config, enter. Yes. Oke. Coba kita lakukan lagi, enter. Oke, jadi tidak perlu dimasukkan apa-apa. Setelah enter, kita enter lagi. Nah, baik, berarti kita sudah menyimpan file konfigurasi ke dalam NVRAM. Jadi ketika pertama kali switch ini dinyalakan, maka dia akan membaca file konfigurasi yang ada di NVRAM atau file-file startup config. Oke, kemudian kita masuk ke part kelima. Nah, part kelima ini kita diperintahkan untuk mengkonfigurasi di S2. Berarti kita sudah selesai di switch yang pertama. Sekarang kita akan beralih ke switch yang kedua. Tadi pilih CLI, kita enter saja. Oke, kita akan beri nama S2. Konfigurasi di switch yang kedua ini sama seperti di switch yang pertama. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan merubah name device-nya menjadi S2. Kita masuk, enable dulu, kemudian masukkan perintah hostname, masukkan dulu perintah config terminal, kemudian hostname S2. Kemudian setelah itu kita protect akses dengan let me in, akses konsol ya. Berarti kita buat LAN console 0, passwordnya let me in, kemudian login. Oke, kita keluar dulu. Kemudian selanjutnya kita akan membuat enable passwordnya. Enable password C1 Oke, kemudian enable secretnya, enable secret, it's a secret. Oke, kemudian kita akan buat banner MOTD ya, banner MOTD authorize access only unauthorized access prohibited and violators will be prosecuted to the extent of the law. Oke.
Oh, jadi kita belum memberikan tanda petik ya. Coba kita cek dulu ya. Kita cek dulu apakah sudah muncul banner MOTD-nya. Oke, sudah muncul bannernya. Passwordnya kita masukkan let me in, kemudian enable. Tadi apa ya, it's a secret. Oke, kita verifikasi Soran. Oke, ini berarti masih ada password enable-nya ya, berarti kita langkah selanjutnya kita akan mengenkripsi semua password plain text-nya ya. Kita enkripsi terminal, perintahnya password service password encryption. Nah, jadi kalau kita lupa perintahnya, kita cukup memberikan tanda tanya seperti ini tadi ya. Saya tadi lupa service, setelah service itu apa tadi. Nah, service password encryption. Oke, kita coba verifikasi dulu. Soran. Oke, sudah terenkripsi ya semuanya. Kemudian langkah selanjutnya itu kita menyimpan. Kita simpan passwordnya. Copy, run config, startup config. Yes. Oke, sudah kita simpan di dalam environment password yang sudah kita setting tadi. Baik, selanjutnya, sepertinya sudah tidak ada lagi dan completion sudah mencapai 72, artinya kita sudah selesai melakukan konfigurasi sesuai dengan perintah-perintah yang ada di dalam bidang kerja sebelah kiri ya. Tadi mungkin tadi ada pertanyaan ya, kenapa mana tadi ya? Nah, ini tadi step 2 ini ada pertanyaan perintah singkat untuk menyimpan file konfigurasi. Perintah singkat kalau kita ketik ini terlalu panjang. Nah, perintah singkatnya apa? Perintah singkatnya adalah kita ketik PR atau write ya. Nah, dia akan menyimpan. Nah, gitu. Oke, mungkin itu saja untuk penyelesaian tugas pertemuan kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.